Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan dari hasil analisis kami terhadap putusan 749K garis miring PDT titik sus strip HKI garis miring 2020. Kami beranggotakan 4 orang, yaitu yang pertama ada Andini Safira, yaitu saya sendiri, yang kedua ada Ashila Nawafa, yang ketiga ada Berkati Manta, dan yang keempat ada Cindy Hardianti. Selanjutnya yaitu terdapat uraian perkara. Suatu perusahaan bernama Viega Holding GmbH & Co. KG merupakan pemilik merek Viega untuk jenis barang kelas 6, 7, 11, 19 yang dilindungi pendaftarannya di sebagian besar negara di dunia, termasuk di negara asalnya yaitu Jerman sejak tahun 1958 dikarenakan termasuk merek terkenal. Kemudian terjadi perubahan nama pemilik merek Viega menjadi Viega Holding GmbH & Co. KG telah dicatat dalam daftar umum merek pemerintah Republik Indonesia. Ternyata diketahui oleh Viega Holding pada daftar umum merek telah dicatat pendaftaran merek dagang Viega atas nama Horizon Human untuk melindungi jenis barang bak cuci piring, tangki air, solar heater yang termasuk ke dalam kelas 11. Adanya kesamaan di antara merek Viega dan merek Viega tidak dapat disangkal lagi, baik berdasarkan pengucapannya maupun unsur dominan yang menonjol dari perkataan Viega dalam masing-masing merek. Perusahaan Viega Holding sangat berkeberatan terhadap pendaftaran merek Viega oleh Horizon Human karena merek yang didaftarkan tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek terkenal Viega milik perusahaan Viega Holding yang juga merupakan nama badan hukum Viega Holding yang telah puluhan tahun dikenal luas secara internasional. Oleh karena itu, Viega Holding menunjuk advokat yang berkedudukan di Indonesia untuk mewakilinya dalam gugatan yang perusahaan itu layangkan terhadap tergugatnya. Selanjutnya yaitu para pihak dalam perkara. Untuk pemohon kasasi atau penggugatnya yaitu Viega Holding, dan untuk para tergugat atau para termohon kasasi yaitu yang pertama ada tergugat 1 yaitu Horizon Human, dan tergugat 2 yaitu Pemerintah Republik Indonesia atau Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atau Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual atau Direktorat Merek dan Indikasi Geografis. Pokok gugatan. Pokok gugatan yang mendasar di dalam kasus ini ditemukan adanya persamaan pokoknya antara merek Viega dan Viega perusahaan Viega Holding GmbH Co. KG karena merek yang telah didaftarkan tersebut merupakan suatu merek terkenal yang telah dikenal oleh banyak orang secara internasional yang juga merupakan nama badan hukum milik perusahaan tersebut, dan perusahaan tersebut juga mengungkapkan keberatan terhadap pendaftaran merek nomor IDM 0004403066 atas nama Viega. Oleh karena itu, merek dagang Viega di bawah nomor tersebut atas nama Horizon Human merupakan merek yang harus ditolak karena mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek terkenal dan nama badan hukum Viega milik perusahaan Viega Holding GmbH Co. KG. Sesuai P1, maka berdasarkan hal tersebut harus dilakukan pembatalan merek sebagaimana yang telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis. Karena terdapat aturan bahwa merek yang telah didaftarkan dapat menimbulkan suatu hak atas merek yang bersifat eksklusif dan mutlak. Dasar gugatan. Penggugat merupakan pemilik merek terdaftar untuk jenis barang kelas 6, 7, 11, dan 19 yang dilindungi pendaftaran mereknya di sebagian besar negara di dunia. Merek dagang Viega milik penggugat merupakan merek yang dilindungi pendaftarannya di sebagian besar negara termasuk di negara asalnya Jerman. Karenanya termasuk merek terkenal yang dimaksud dalam pasal 21 ayat 1 huruf B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016. Kriteria merek terkenal yang dimaksud dalam pasal 21 ayat 1 huruf B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 yaitu selain memperhatikan pengetahuan umum masyarakat mengenai merek tersebut di bidang usaha bersangkutan, juga berdasarkan bukti-bukti pendaftaran merek tersebut di beberapa negara. Bersama ini penggugat mengajukan lampiran daftar dari sebagian besar negara di dunia yang memberikan perlindungan hukum pendaftaran merek Viega milik penggugat, yang membuktikan kata Viega bukan merupakan kata yang bersifat umum atau terdapat dalam kamus-kamus atau buku-buku lainnya, tapi merupakan nama merek dan nama badan hukum perusahaan penggugat. Negara Republik Indonesia adalah anggota peserta Konvensi Paris berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1997 tentang pengesahan Paris Convention for the Protection of Industrial Property and Convention Establishing the World Intellectual Property Organization. Karena sesuai ketentuan Konvensi Paris, merek terkenal milik anggota Konvensi Paris harus diberikan perlindungan hukum di semua negara beserta konvensi tersebut. Pasal 6 bis Pasal 4 Konvensi Paris. Penggugat sangat keberatan terhadap pendaftaran merek nomor IDM 0004 43066 karena merek yang didaftarkan tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek terkenal Viega milik penggugat, yang juga merupakan nama badan hukum Viega Holding GmbH Co. KG milik penggugat, yang telah puluhan tahun dikenal luas secara internasional. Dengan terbukti alasan gugatan pembatalan pendaftaran merek nomor IDM 00044066 atas nama tergugat 1, nilai pengadilan berkenan mengabulkan penggugat dengan memerintahkan tergugat 2 untuk mencoret pendaftaran merek nomor IDM 00044066 dari dalam daftar umum bersangkutan dan mengumumkan daftar berita resmi merek. Tergugat 2 turut digugat dalam perkara ini hanya dapat tunduk dan taat pada putusan pengadilan dengan mencoret pendaftaran merek nomor IDM 00044066 yang diminta penggugat. Penggugat dalam gugatannya memohon kepada pengadilan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memberikan putusan sebagai berikut. Menyatakan penggugat sebagai pemilik merek terkenal Viega yang dikenal secara internasional. Menyatakan pendaftaran merek nomor IDM 00044066 milik tergugat 1 mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek terkenal Viega milik penggugat, juga mengandung nama badan hukum perusahaan penggugat. Membatalkan atau tidak-tidaknya menyatakan batal pendaftaran merek nomor IDM 00044066 untuk jenis barang kelas 11 atas nama tergugat 1 dari daftar umum merek dengan segala akibat hukumnya. Memerintahkan tergugat 2 untuk tunduk dan taat pada putusan pengadilan dengan mencoret pendaftaran merek
nomor IDM 0004430066 dari daftar umum merek dan mengumumkannya dalam berita resmi merek. Menghukum tergugat 1 dan tergugat 2 hanya apabila mengadakan perlawanan untuk membayar biaya perkara. Selanjutnya, pertimbangan hakim. Pertimbangan merupakan hal terpenting dalam unsur memutus perkara dalam pengadilan. Sebagaimana telah diputuskan oleh hakim, dinyatakan pemohon kasasi dari pemohon dikabulkan secara seluruhnya. Sebagaimana telah tertulis dalam surat gugatan, perkara yang diputuskan ditimbang oleh hakim berdasarkan segala sesuatu yang bersifat seadil-adilnya. Dengan demikian, putusan tidak bersifat semena-mena dalam pengadilan. Selanjutnya, secara lebih spesifik dapat ditelaah melalui putusan kasasi nomor perkara 794K/PDT.Sus HKI/2020. Terdapat pertimbangan yang serupa dan sama dengan putusan Hakim Mahkamah Agung yang kami paparkan sebagai berikut. Yang pertama, berdasarkan bukti sebagaimana diberi tanda P1, merek penggugat telah terdaftar di Indonesia. Oleh karena itu, penggugat berdasarkan pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis, penggugat dapat mengajukan pembatalan merek terdaftar. Yang kedua, berdasarkan pertimbangan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon kasasi Viega Holding GmbH & Co. .kg tersebut dan ketentuan membatalkan keputusan pengadilan niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat nomor 44/PDT.Sus/merek-2019 PN Niaga Jakarta Pusat tanggal 8 Januari 2020. Ketiga, oleh karena pemohon kasasi dari pemohon kasasi atau penggugat dikabulkan, para termohon kasasi harus dihukum untuk membayar perkara pada semua tingkat pengadilan. Berdasarkan putusan majelis hakim tersebut, kelompok kami dapat memaparkan bahwa sebagaimana telah kami analisis, bahwa tergugat 1 telah melakukan perbuatan melawan hukum kepada penggugat mengenai sengketa merek dapat diajukan sebagai pembatalan yang sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis. Pembatalan merek merupakan suatu prosedur yang telah ditempuh suatu pihak serta menghilangkan eksistensi pendaftaran diri merek melalui pendaftaran umum atau membatalkan keabsahan hak berdasarkan bukti dari sertifikat merek. Yang mana hal ini merupakan pembatalan dengan alasan itikat baik, yaitu itikat baik dari pihak yang meniru untuk mengajukan pembatalan merek sebelum si pemilik yang pertama mengajukan pembatalan terlebih dahulu. Pengaturan mengenai pembatalan merek terdapat dalam pasal 68 sampai dengan pasal 72 Undang-Undang Merek tahun 2001. Pembatalan merek terdapat hanya diajukan oleh pihak yang berkepentingan atau dalam bentuk permohonan kepada Direktorat Jenderal HKI atau gugatan kepada Pengadilan Niaga Jakarta apabila penggugat bertinggal di luar wilayah negara Indonesia. Dengan dasar alasan sebagaimana dimaksud pasal 4, pasal 5, pasal 6 Undang-Undang Merek tahun 2001 yang mengatur mengenai merek yang tidak dapat didaftar dan ditolak. Dalam hal ini, sesuai dengan titik pertalian sekunder, penggugat yang memilih hukum Indonesia sebagai penyelesaian sengketa merek antara penggugat dan tergugat 1 dan 2, yang kedua-duanya berkedudukan di Indonesia yang tunduk pada hukum Indonesia. Kemudian, mengenai pembatalan merek tersebut, tergugat dapat mengajukan gugatan di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat yang berlaku hukum Indonesia. Hal ini diperbolehkan dengan adanya asas HPI, kebebasan memilih hukum yang membebaskan para pihak untuk menentukan hukum yang dipilih untuk berlaku. Oleh karena itu, dapat berlaku hukum Indonesia. Sedangkan mengenai batas tenggang waktu penggugatan merek terdaftar, disebutkan dalam pasal 69 Undang-Undang Merek tahun 2001 bahwa gugatan pembatalan pendaftaran merek hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 5 tahun sejak tanggal pendaftaran merek. Khusus untuk gugatan pendaftaran yang didaftarkan pada alasan bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum dapat diajukan kapan saja tanpa adanya batasan waktu. Selanjutnya, putusan hakim. Hal-hal yang telah diputuskan oleh Hakim Mahkamah Agung sebagai berikut. Penggugat dapat membuktikan pendaftaran merek Viega dalam WIPO basis data merek global yang telah terdaftar di beberapa negara, termasuk negara asal merek penggugat yaitu Jerman, bahwa merek penggugat telah terdaftar sejak tahun 1958. Kemudian terdapat persamaan antara merek penggugat dengan merek tergugat yaitu dari segi bentuk, letak penempatan, cara penulisan, serta bunyi ucapan. Berdasarkan alasan-alasan yang telah disampaikan oleh penggugat tersebut dapat dibenarkan. Oleh karena setelah memeriksa secara seksama memori kasasi tanggal 30 Januari 2020 dan kontra memori tanggal 27 Januari 2019 dihubungkan dengan pertimbangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang telah mempertimbangkan penerapan hukum, maka dengan ini hakim mengadili bahwa yang pertama mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon kasasi Viega Holding GmbH & Co. .kg, kemudian kedua membatalkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat nomor 44/PDT.Sus.Merek/2019-PN Niaga Jakarta Pusat tanggal 8 Januari 2020. Kemudian, demikianlah hal yang telah diputuskan dalam rapat musyawarah majelis hakim pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2020 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi SHLM. Selanjutnya adalah analisis. Yang pertama akan kami bahas ialah masalah pokok HPI. Yang pertama, hakim atau badan peradilan manakah yang berwenang menyelesaikan perkara hukum yang mengandung unsur asing? Dalam kasus ini, apakah badan peradilan Jerman atau badan peradilan Indonesia yang berwenang menyelesaikan perkara sengketa merek Viega antara penggugat yang tunduk pada hukum Jerman dengan tergugat 1 dan 2 yang tunduk pada hukum Indonesia? Kemudian yang kedua adalah hukum manakah yang harus diberlakukan untuk mengatur dan atau menyelesaikan persoalan hukum yang mengandung unsur asing. Dalam kasus ini, hukum Jerman atau hukum Indonesia yang berwenang menyelesaikan perkara sengketa merek Viega antara penggugat yang tunduk pada hukum Jerman dengan tergugat 1 dan 2 yang tunduk pada hukum Indonesia. Dan yang ketiga ialah sejauh mana pengadilan harus memperhatikan dan mengakui putusan hukum asing atau mengakui hak-hak yang terbit berdasarkan hukum atau putusan pengadilan asing. Dalam kasus ini, sejauh mana pengadilan Jerman harus memperhatikan dan mengakui putusan hukum pengadilan Indonesia serta hak-hak yang akan timbul berdasarkan putusan ini dan sebaliknya antara pengadilan Indonesia dengan putusan hukum pengadilan Jerman.
kami berpendapat bahwa dalam kasus ini terdapat titik taut. Yang pertama ialah titik pertalian primer tempat kedudukan. Penggugat yang tunduk pada hukum Jerman karena berdasarkan asas place of incorporation, status dan kewenangan badan hukum ditentukan berdasarkan hukum tempat badan hukum itu secara resmi didirikan dan dibentuk. Dalam hal ini, penggugat merupakan perusahaan yang secara resmi didirikan dan dibentuk berdasarkan hukum Jerman. Perkara ini melahirkan HPI karena adanya perbedaan hukum yang timbul akibat hukum yang berlaku bagi penggugat, yaitu hukum Jerman, berbeda dengan hukum di mana penggugat menyelesaikan sengketa, yaitu hukum Indonesia. Kemudian, menurut titik pertalian sekunder, yaitu pilihan hukum dalam hubungan ekstern internasional, penggugat yang tunduk pada hukum Jerman memilih hukum Indonesia sebagai penyelesaian sengketa merek antara penggugat dengan tergugat 1 dan 2. Yang keduanya tunduk pada hukum Indonesia. Pilihan hukum dilakukan penggugat secara diam-diam atas hukum Indonesia yang terbukti dari sikap penggugat yang menggugat tergugat 1 dan 2 di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Hal ini diperbolehkan dengan adanya asas kebebasan memilih hukum yang membebaskan para pihak untuk menentukan hukum yang dipilih untuk berlaku. Kemudian, menurut titik pertalian sekunder, yaitu tempat benda tidak bergerak, menurut pasal 503 KUH Perdata, benda terdiri dari benda yang berwujud dan tidak berwujud. Dalam hal ini, merek dapat dikategorikan sebagai benda yang tidak berwujud. Hal ini berkaitan dengan asas lex recite yang menyatakan hukum yang berlaku bagi benda adalah hukum dari tempat di mana benda itu terletak. Oleh karena itu, dapat berlaku hukum Jerman terhadap merek yang disengketakan karena dilahirkan dari negara Jerman. Menurut titik pertalian sekunder, yaitu tempat terjadinya perbuatan melawan hukum, telah dicatat pendaftaran merek dagang Viega atas nama tergugat 1 untuk melindungi jenis barang berupa bak cuci piring, tangki air, solar heater. Sedangkan penggugat telah mendaftarkan mereknya sejak tahun 1958 di Jerman dan telah lama dikenal di negara lain. Berdasarkan asas lex loci delicti commissi, hukum yang berlaku bagi perbuatan melawan hukum ditentukan berdasarkan hukum di mana perbuatan melawan hukum terjadi, atau place of acting. Dalam kasus ini, dapat dilihat bahwa adanya perbuatan pendaftaran merek dagang Viega oleh tergugat 1 yang berlaku hukum Indonesia. Kemudian terdapat kualifikasi lex fori, karena dilakukan berdasarkan hukum dari pengadilan yang mengadili perkara, dalam hal ini Pengadilan Indonesia, menerima pemeriksaan dan diadilinya perkara HPI antara penggugat dengan tergugat. Dalam kasus ini, dapat disimpulkan bahwa yang pertama, terdapat 3 hal yang menjadi persoalan dalam perkara HPI, yaitu apakah Badan Peradilan Jerman atau Badan Peradilan Indonesia yang berwenang menyelesaikan perkara sengketa merek Viega antara penggugat yang tunduk pada hukum Jerman dengan tergugat 1 dan 2 yang tunduk pada hukum Indonesia. Kemudian, apakah hukum Jerman atau hukum Indonesia yang berwenang menyelesaikan perkara sengketa merek Viega antara penggugat yang tunduk pada hukum Jerman dengan tergugat 1 dan 2 yang tunduk pada hukum Indonesia. Kemudian, sejauh mana pengadilan Jerman harus memperhatikan dan mengakui putusan hukum pengadilan Indonesia, serta hak-hak yang akan timbul berdasarkan putusan ini, dan sebaliknya antara pengadilan Indonesia dengan putusan hukum pengadilan Jerman. Kesimpulan yang kedua ialah, menurut titik pertalian primer tempat kedudukan, penggugat tunduk pada hukum Jerman berdasarkan asas place of incorporation. Timbul perkara HPI karena ada 2 hukum yang terlibat. Akibatnya, hukum yang berlaku bagi penggugat berbeda dengan hukum di mana penggugat bersengketa, yaitu hukum Indonesia. Kemudian kesimpulan yang ketiga ialah, menurut titik pertalian sekunder, pilihan hukum dalam hubungan ekstern internasional, terdapat perbedaan pilihan hukum yang dilakukan penggugat secara diam-diam, terbukti dari sikap penggugat yang menggugat tergugat 1 dan 2 dengan hukum Indonesia. Hal ini diperbolehkan berdasarkan asas kebebasan memilih hukum. Kesimpulan yang keempat ialah, menurut titik pertalian sekunder, tempat benda tidak bergerak, merek yang merupakan benda yang tidak berwujud memiliki kaitan dengan asas lex recite. Oleh karena itu, dapat berlaku hukum Jerman terhadap merek yang disengketakan karena dilahirkan dari negara Jerman. Kesimpulan yang kelima ialah, menurut titik pertalian sekunder tempat terjadinya perbuatan melawan hukum, place of acting, tergugat 1 telah melakukan perbuatan melawan hukum kepada penggugat mengenai sengketa merek yang pada tergugat 1 dilakukan pendaftarannya di Indonesia. Oleh karena itu, dapat berlaku hukum Indonesia. Kesimpulan yang keenam adalah adanya lex fori, kualifikasi dilakukan berdasarkan hukum dari pengadilan yang mengadili perkara, dalam hal ini Pengadilan Indonesia, menerima pemeriksaan dan diadilinya perkara HPI antara penggugat dengan tergugat. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.